Ya, saudara siap mendengar kabar baik? Ya, judulnya agak sedikit apa? Buat manusia itu kalau dengar kata penghakiman tuh, wah. Tapi ingat, Injil adalah kabar baik. Injil yang dari Dia adalah kabar baik. Ingat, Allah kita adalah kasih, Allah kita adalah terang. Ya kan, apapun yang berasal dari Dia, setiap anugerah yang baik dan sempurna datangnya dari Dia, dari Bapa segala terang, yang baginya tidak ada pertukaran atau bayangan karena pertukaran. Dia tidak akan pernah berubah. Allah itu kasih, Allah itu adil, dan keadilannya Dia itu tidak akan lepas dari kasihnya yang sempurna. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan untuk Injilnya, puji Tuhan untuk firman-Nya, untuk kasih-Nya. Amin. Yesus adalah anugerahnya Bapa kita untuk kita yang sempurna. Dan Yesus adalah anugerah yang baik dan sempurna untuk manusia, bagi siapapun yang mau menerima Dia. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ya kan, karena Yesus, kata penghakiman itu bukan lagi sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi sebagai sesuatu fondasi, haleluya, yang kekal, ya, akan menyebabkan kita bisa membangun hidup kita selama-lamanya, ya, bukan hanya hidup yang sekarang loh ya, selama-lamanya di atas batu karang yang teguh, di atas penebusan Yesus yang kekal dan sempurna. Amin, saudara. Kita berdoa, ya Bapa, dalam nama Yesus saya berdoa untuk setiap yang mendengarkan ini, untuk kami lebih lagi mau terbuka, kami lebih lagi mau dirubahkan, transformasi, untuk kami tidak sama lagi. Bapak, kami sudah pindah dari gelap pada terang-Mu, dari maut kepada hidup-Mu. Terangi kami lebih lagi, Aba. Terangi kami Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Haleluya. Biarlah hidup-Mu menghidupkan kami kembali dan bersihkan kami dari segala hal yang mau mengotori kami lagi, yang mau mencuri, yang mau menekan kami, yang mau membohongi kami, sehingga kami dihalang-halangi untuk mengalami kelegaan yang lebih besar. Terima kasih Abah, kami percaya Engkau ada di pihak kami, Engkau bekerja di dalam kami semua, setiap yang mendengarkan ini dan yang belum dilahirkan kembali, untuk boleh mengalami transformasi kemerdekaan itu yang luar biasa. Hidupmu yang berlimpah untuk usir semua segala ketakutan, haleluya, dalam hidup kami. Oh, terima kasih Abah, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Mungkin ada saudara pikir, kenapa sih Ibu Monica ketawa-ketawa, aneh itu? Karena firman-Nya mengatakan di dalam hadirat Tuhan ada kepenuhan sukacita, bukan duka cita. Amin. Di dalam hadirat Tuhan, di surga tuh gak ada kesedihan, stres, depresi, kemiskinan, kekurangan, tidak ada kegelapan. Karena Alkitab mengatakan tidak ada sedikit pun kegelapan. Bayangan karena pertukaran di dalam Bapa kita, Dia adalah terang 100%. Makanya di dalam hadiratnya ada kepenuhan sukacita. Kenapa ada sukacita? Karena Roh Kudus mengurapi saya untuk membawakan kabar baik. Amin, sudah, kabar baik yang akan memerdekakan kita, menjadikan kita lebih lagi penuh pengharapan, kelegaan yang lebih besar, penuh sukacita, hidup damai sejahtera, dan kita menjadi saluran berkat-Nya yang lebih besar lagi. Amin, saudara. Haleluya. Kita tidak mengizinkan, karena firman Tuhan mengatakan kita seperti mata air yang tidak pernah kering. Dan Yakobus pasal 3 juga mengatakan, kita mata air ini kita sudah bukan lagi berkat dan kutuk, bukan lagi pengetahuan dari pohon yang baik dan buruk, yang benar atau salah. Ya kan? Itu mata air itu harusnya selalu baik, karena kita sudah tersambung, ada Roh Kudus di dalam kita. Kita sudah tersambung dengan Sang Pemberi hidup. Kita sudah menjadi satu dengan Yesus. Kita adalah tubuh Kristus. Yesus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Kita sudah jadi satu sama Dia. Jadi biarlah, jangan izinkan apapun mencemari sumur, ya kan, jiwa kita dengan segala sampah, segala sesuatu yang untuk iblis mau memperbudak kita lagi dengan ketakutan, ketidakpastian, kebingungan. Puji Tuhan, ya kan, firman-Nya yang adalah terang akan menerangi saudara hari ini. Makanya Dia
terapin karena ini satu berita yang luar biasa yang akan menyebabkan adanya damai sejahtera yang lebih bertambah dalam diri saudara. Amin saudara, dan itu yang saya alamin. Itu yang saya alami. Makin tahu keadilan dia saudara. Wow, luar biasa. Ya, dan kalau saudara perhatikan benar-benar, damainya itu akan keluar, akan muncul dari sini ya. Itu damai itu bisa dirasakan. Jadi walaupun kita tidak rasakan memang benar ya, tapi kalau kita aktifkan lagi, ya kan, sama aja kalau api, kita tahu api itu panas, ya kan? Tapi kalau apinya dibesarkan, panasnya lebih terasa. Haleluya. Kalau kita besarkan penghakiman dia, keadilan dia, kasihnya, kebenarannya, wow, damainya tambah. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Ya, kita langsung saja ya. Judulnya penghakiman. Olah hal kita share penghakiman Tuhan dan penghakiman manusia. Ya, tadi saya terpaksa saya singkat karena nggak cukup, judulnya kepanjangan. Ya kan? Jadi ada dua penghakiman ya, kira share ya, haleluya. Dan kita tahu kalau penghakiman manusia tuh tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh karena manusia tuh cenderung ya kan tidak adil. Ya kan, bias tuh kalau bahasa Inggrisnya tuh udah ada unsur lain, ya kan, tidak murni, ya kan, dan manusia hanya melihat dari luar, tidak bisa melihat semuanya, makanya kecenderung negatif, cenderung tidak adil, ya kan, dan pakai takaran yang beda. Kalau buat sendiri beda, buat orang lain bisa beda. Itu manusia. Ya kan, kenapa? Karena pengertian kita terbatas. Kita tidak bisa melihat semuanya. Kita hanya bisa melihat dari luar. Terus sebagian kita mereka-reka dan coba menghakimin. Ya kan? Tapi itu semua puji Tuhan ya. Kita sudah dilepaskan dari itu semua. Kita bisa lebih lagi merdeka dari yang seperti itu. Karena biarpun kita sudah dimerdekakan dari penghakiman, nanti kita lihat ayatnya, bukan hanya kata Ibu Monica ya. Kalau ada yang belum kenal saya Monica Hicks ya. Bukan hanya kata Ibu Monica, tapi lihat sendiri. Oh iya, firmannya memang begitu. Ya, sama seperti perempuan itu yang waktu ketemu Yesus di sumur, terus dia bicara mengenai kalau nyembah Tuhan di mana, di sini apa di sini apa di Yerusalem apa di mana. Tapi sebelum itu Tuhan Yesus bilang, panggil suamimu, ya kan. Terus dia bilang, saya nggak punya suami. kalau orang tidak mengerti kan, aduh, langsung penghakimannya, aduh kasihan ya kamu nggak punya suami. Padahal Tuhan Yesus tahu, memang kamu berkata benar, ya kan. Haleluya. Tapi dia bilang gini, memang yang sekarang pria ini bukan suami kamu, karena kamu dulu udah pernah ada, ya kan, suami sebelumnya, dan sekarang ini bukan suami kamu. Makanya dia bilang jangan suka menghakimi dari luar, ya kan, karena kita terbatas. Tapi puji Tuhan, ya kan, Tuhan begitu tuh bukan menghakimi dia, untuk menghukum dia. Karena dia sudah bilang di Yohanes, ya kan, di Yohanes pasal 1, aku tidak datang untuk menghakimin. Ya kan, Allah tidak mengirimkan Yesus untuk menghakimin, itu sudah jelas. Manusia tidak usah dihakimin, itu udah menanti itu. Kengerian kekal, ketidakberdayaan manusia untuk menyelamatkan diri kita sendiri, itu sudah jelas. Kalau dihakimi lagi kasihan, nggak usah dihakimi lagi, didiamkan saja, manusia itu mati. Kita tidak punya pengharapan loh. Makanya Tuhan tuh, Allah tuh nggak usah bersusah-susah, beribuan tahun bekerja, bernubuat, bekerja kuasa rohnya, ya kan, tidak pernah berhenti sampai Yesus bilang sudah selesai. Makanya Yesus bilang, Bapakku kerja sampai hari ini, aku juga. Maksudnya apa? Belum selesai karena dosa manusia, ya kan. Walaupun sudah ada pengampunan, itu ibaratnya kayak kartu kredit, ya kan. Dia kasih pengampunan. Daud mengalami pengampunan walaupun terbatas, ya kan. Yang lain semua mengalami waktu Yesus di bumi. Ada kesembuhan walaupun mereka orang masih durhaka. Kenapa bisa? Ya kan, karena kartu kredit, ya kan. Tapi jadi pembayarannya itu lunas waktu Yesus di atas salib menjadi dosa buat semua manusia. Di saat dia bilang sudah selesai, sudah lunas. Amin, saudara. Haleluya. Makanya saya ada sukacita karena roh kebenaran akan selalu mengurapi kebenarannya. Bukan tradisi, bukan opini, bukan kejadian, pengalaman yang tidak sesuai.
Nah, saya tidak bilang ya kan semuanya saya benar, tapi kalau memang itu ada dasar, saya berdoa supaya saudara terbuka ya. Jadi kita lihat di sini ya kan penghakiman manusia, Yesus ya waktu itu dia dengan perempuan yang Samaria itu dia di apa nih di sumur. Yakub itu akhirnya waktu perempuan itu ya yang penuh dengan dosa, yang lagi haus cari kasih Allah, ketemu dengan penghakimannya Tuhan, ya kan, penghakiman kasih, ya kan, dimana di situ Yesus memperlakukan dia, ya kan, dengan gracious, penuh kasih karunia. Kamu tuh ada masalah ini loh ya. Kalau kamu tahu kepada siapa kamu bicara, kamu akan minta air itu. Kamu gak usah haus lagi. Itu penghakiman Tuhan. Haleluya, datang kepadaku. Aku akan berikan kamu kehidupan. Sungai yang tidak pernah kering. Aku tahu masalahmu. Aku tahu besarnya dosamu. Aku tahu menurut engkau sudah begitu jauh. Sampai Tuhan udah gak bisa lagi. Mungkin aku udah terlalu kotor. Tapi untuk itulah Tuhan Yesus datang. Ayo, kasih itu semua bebanmu. Ayo, serahkan itu, ya kan, rasa bersalahmu atau apa, kasih ke aku. Segala beban, ya kan, segala beban. Makanya kan dia bilang, mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aduh, kayaknya apapun yang aku perbuat tidak pernah cukup. Dia bilang, kasih ke aku. Sebagai gantinya, aku kasih kehidupan. Ya, amin saudara. Jadi kita langsung aja kita lihat dari firman-Nya, sehingga saudara bisa merasakan ini, sukacita yang saya alamin, damai ini yang saya masih harus bertumbuh ya, tapi ini sangat memerdekakan saya. Mari kita lihat dari firman-Nya. Sekarang kita bicara mengenai penghakiman Tuhan. Kita sudah tahu penghakiman manusia terbatas, ya kan, karena manusia tidak cenderung menghakimi dari luar, tapi kita sekarang lihat penghakimannya Tuhan. Ya kan? Kita langsung aja ke Ibrani pasal 6. Ya, Ibrani pasal 6. Haleluya. Thank you Jesus. Ibrani pasal 6 ya. Haleluya. Thank you Jesus ya. Dulu kalau saya baca kitab Ibrani saudara ya, terus terang tidak mengerti saudara. Mengenai darah, mengenai persembahan, nah domba, mengenai ini dan itu. Saya tidak mengerti loh. Apa sih ini? Terus apa hubungannya dengan hidup saya sekarang? Saya perlu ini, perlu itu. Iya kan? Kadang-kadang kita pikir tidak ada hubungannya. Firman itu bukan teori. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Dikatakan di Yohanes 1 pasal 1, yang pada mulanya adalah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan, adalah Allah. Amin saudara. Jadi firman itu biarpun kita tidak mengerti, asal kita rela, kita baca lagi, kita mau dengar, kita mau percaya, kita mau berubah, kita mau terima, dengar dengan hati terbuka. Akhirnya Roh Kudus, ya kan, karena terus-menerus mau rindu, haus dan mau tunduk, mau berubah, ya kan, ya Roh Kudus terus-menerus bekerja. Saya baca lagi, akhirnya wow, saya bilang ini dahsyat sekali. Dan nanti saya kasih contohnya. Ini bisa. Kenapa? Ini fondasi ini yang menyebabkan kita. Ya kan, karena firman itu bukan teori, dia Allah sendiri. Dimana saat kita terima itu bekerja, sehingga itu akan memberi dampak yang sangat dahsyat. Ya kan, supernatural, tidak natural. Ya kan, melebihi yang natural. Ya kan, apa yang tidak mungkin jadi mustahil. Ya kan, makanya saudara dengar baik-baik, dan kalau tidak mengerti, nanti baca lagi, lihat lagi ayatnya. Ingat, ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Amin saudara. Nah, saya baca itu dari ayat 1 ya, saya akan bacakan ya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Nah, ini bicara mengenai eternal judgment. Ya kan, sayangnya bahasa Indonesia dikatakan penghukuman, hukuman kekal. Tapi kalau bahasa Inggrisnya tuh bicara mengenai judgment, itu penghakiman kekal. Ya kan, ada suatu akibat dari eternal judgment, di mana manusia harus ngambil keputusan sekali selamanya. Ya kan, akan memberi dampak kepada eksistensi
seseorang selamanya. Maksudnya tuh itu. Jadi bukan hukuman kekal aja, tapi penghakiman kekal yang akan mengakibatkan, ya kan? Yang akan ada dampaknya apakah keselamatan kekal atau hukuman kekal. Nah, ya kan? Jadi kalau makanya Alkitab mengatakan di Timotius ya, kita sebagai hamba Tuhan, maksudnya saya nggak suka pakai kata hamba Tuhan, ya kan, pekerja lah ya, pekerjanya dia, pelayan dia, ya kan, itu kita Alkitab mengatakan di Timotius untuk kita belajar firman, supaya kita tahu memilah apa yang benar dan salah, kita tidak salah menafsirkan, supaya jangan dibikin malu. Dibilangin begitu, saudara. Sayangnya di bahasa Indonesia dikatakan supaya tidak malu-malu memberitakan. Tidak, bahasa Inggrisnya bilang supaya nanti kalau saya masih ingatnya, saya nggak mau ke situ karena waktu terbatas, ya kan? Karena bahasa Inggrisnya tidak bilang begitu. Bahasa Inggrisnya bilang kamu harus belajar supaya kamu tidak dipermalukan. Karena kalau kita salah memilah, itu akan ada dampaknya. Kepercayaan yang salah akan menimbulkan masalah, ya kan? Tapi kepercayaan yang benar akan ada buah. Amin. Akan ada damai, sukacita, kemerdekaan. Lebih lagi mau turut sama Tuhan, lebih lagi mau percaya, malah lebih sungguh-sungguh, ya kan? Nah, sekarang jadi gini, maksudnya itu apa? Ya kan? Marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Itu sebetulnya bukan tinggalkan, karena itu fondasi. Ya kan, kalau bahasa Inggrisnya kita belajar sama-sama ya, bukan soal kenapa-napa, karena kadang lebih jelas ya, lebih jelas. Dikatakan di sini living the discussion. Jadi udah jangan lagi terus-menerus diskusi mengenai dasar. Ya kan? Kita harusnya dari dasar itu kita harusnya bisa terus-menerus mengalami pertumbuhan. Ya kan, pertumbuhan di mana kita nggak lagi terus-menerus bingung bagaimana bergumul tentang dosa, ya bagaimana mengatasi kebutuhan hidup kita. Nah, ini dikatakan ini kan elementary itu sekolah dasar, ya kan? Bahasa Inggrisnya elementary itu sekolah dasar. Masa orang terus-menerus sekolahnya cuma sekolah dasar, kan bosen, ya kan? Jadi kita buang ini segala frasa agamawi. Kita tidak akan pernah mengerti Tuhan. Kalau kita nggak pernah mengerti, kenapa kita disuruh belajar? Kita bisa pengertian kita betapa. Nah, kita tidak akan tahu semuanya cara Tuhan bekerja, karena Dia tidak terbatas. Amin. Dia punya berjutaan cara. Amin. Yang benar. Tapi kita bisa ngerti. Jadi maksudnya jangan terus berdiskusi di situ terus. Yaitu apa? Kita harus terus kepada kesempurnaan. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Itu 1 Yohanes pasal 4. Ya kan, di dalam kasih tidak ada ketakutan, tidak ada ketakutan di dalam Tuhan. Kenapa ada sebagian anak Tuhan sudah lama ikut Tuhan, tapi masih takut terus, takut terus, takut meminta ini itu, takut mau selalu beraninya datangnya ke pendeta, takut sendiri datang semua, masih merasa kurang kudus, kurang benar, kurang. Kenapa begitu? Tidak sempurna di dalam kasih. Jadi hari ini biarlah, kalau saudara, apalagi saudara begitu, kalau saudara sudah dipercayakan, lebih lagi penting. Karena kalau dasarnya aja tidak teguh, nanti kita mau bangun apa di atas dasar itu? Ya, biarlah teguhkan diri kita lagi ya. Jadi yaitu apa? Kepada kesempurnaan, tidak lagi naruh lagi. Kamu harus bertobat, ya kan? Kamu harus mengakui dosamu supaya Tuhan ngampunin. Nah, itu tidak sesuai dengan perjanjian baru. Kita tidak mengakui untuk Tuhan ngampunin. Kita mengakui karena firman-Nya mengatakan kita sudah diampunin. Kita memiliki pengampunan. Itu disebut di Kolose, di Efesus. Contohnya Kolose pasal 1. Ya kan? Ayat 14, di dalam Dia kita memiliki pengampunan kita, penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya kan, itu sering disebut itu, ya kan? Nanti kita nggak usah ke situ ya. Jadi itu salah satu fondasi loh. Kalau itu saja tidak sama pengertian itu, disitulah iblis akan masuk. Ya, kalau ada orang-orang yang memastikan sebelum dia tidur, saya harus ngaku dosa nih. Kalau sampai ada yang saya nggak ngakuin nih, waduh, jangan sampai nanti Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Waduh, itu fondasi yang masih belum jadi pewahyuan.
Ya kan, kita sudah menerima pengampunan total. Ya kan, nanti ada ayatnya, waktu kita terima Yesus. Ya kan, jadi kalau kita sekarang salah lagi, kita tidak mengakuin supaya Tuhan ampunin, kita mengakuin karena sudah diampunin. Istilahnya kita kan setiap hari kita mandi. Kenapa? Karena kita pada saat sudah bersih. Betul nggak? Kita sudah bersih, tapi karena kita masih urusan dengan dunia ini, kena becek, kena hujan, kena lumpur, kena tanah, kena kotoran apa, ya kita mandi kan? Kenapa? Karena kita sudah bersih, ya kan? Jadi sudah tersedia air, kita kan nggak usah nangis-nangis, aduh kotor lagi, ya kita ambil aja, kita bersihkan. Kita tidak ngakuin supaya diampunin, kita mengakuin karena kepengampunan sudah tersedia. Dan kalau seseorang, tidak mungkin kita mengakui semua dosa kita, karena ada dosa yang kita nggak sadar. Kalau itu berdasarkan, makanya kita perlu berpikir secara firman. Kalau itu berdasarkan pengakuan kita, tidak ada habisnya. Ada dosa, kalau kita kurang berbuat baik aja, kita maksudnya gini, kita punya kesempatan berbuat baik, kita tidak mau, kita tidak rela, ya kan? Itu dosa. Kita menginginkan orang nonton film, waduh, menginginkan itu, berangan-angan itu bintang film, dia udah berzina loh. Orang itu nggak ngakuin. Itu bukan begitu. Kenapa nggak kena? Karena, nah ini yang saya mau ajarkan, bukan berarti kita boleh berdosa, tapi jiwa kita yang masih perlu diperbarui. Jadi itu jangan jadi patokan hanya karena kita masih bertumbuh. Ya kan? Kita kan sudah lahir sebagai manusia kan? Tapi di dalam diri kita kan ada potensi. Ya kan, kita kembangkan. Kenapa kita suruh anak kita sekolah, belajar? Karena kan untuk mengembangkan potensi itu, bukan supaya jadi manusia. Betul nggak? Jadi istilah, wah dia sudah jadi orang. Itu istilah itu kan aneh. Jadi sebelumnya bukan orang. Kalau bukan orang apa dong? Kita sudah lahir sebagai manusia. Tapi kita bisa lebih lagi disempurnakan. Amin. Kita bisa kembangkan itu karakter kita, kemampuan kita, kepenuhannya. Maksudnya itu. Tapi dari sononya kita sudah, anak saya itu sudah anak saya. Dari sejak lahir dia sudah anak saya loh. Amin. Hanya karena dia belum dewasa sepenuhnya. Dia belum reach the level of maturity. Dia belum sampai kepada kedewasaan. Wah, saya nggak akan, ya kan, menolak dia, kamu bukan anak saya, karena belum, tidak kan, dia tetap anak saya. Amin, sudah. Ini saya ngomong bahasa manusia ya. Jadi ingat, ya kan, di sini kita, Tuhan mau kita lebih lagi dewasa, ya kan. Doktrin baptisan, ya kan. Oh, kenapa cuma dipercik? Kenapa ada yang bilang percik aja, ada yang bilang harus diselam, wah itu jadi masalah. Udahlah, ya kan, lihat firman-Nya sebagai patokan. Minta Roh Kudus. Kalau kita mau lebih sadar ada Roh Kudus, itu tidak susah ya. Ya jadi ayolah. Dan di sini dikatakan, nah sekarang kita akan bicara mengenai eternal judgment. Kita akan fokus ke situ. Penghakiman kekal. Eternal judgment, ya kan? Jadi kitab apa nih? Perjanjian baru itu adalah ronsennya dari apa yang Yesus sudah lakukan. Kenapa dulu murid-murid bingung, tidak bisa mengerti? Karena mereka cuma lihat dari luar. Ya kan, walaupun Yesus sudah mengajar, tapi mereka tidak bisa melihat sepenuhnya. Sampai Roh Kudus dicurahkan, sampai mereka lahir baru. Karena itu hanya bisa dilihat dengan mata iman, mata rohani kita. Kenapa kita disuruh berdoa roh hikmat dan wahyu? Karena firman itu tidak bisa dimengerti dengan otak manusia. Ya kan, Alkitab bilang, the natural man receive not the things of God. Nah, pikiran yang natural itu tidak bisa terima hal-hal dari Tuhan, kecuali orang itu mau percaya. Karena Allah itu roh. Itu bicara mengenai akan ada kontak kalau dari roh ke roh, dari hati. Dia adalah, Allah itu roh, yang menyembah dia harus menyembah dia hati dalam roh. Ya kan? Dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Dalam roh dan kebenaran. Jadi hati. Kenapa ada orang baca Alkitab nggak bisa melihat?
Karena natural man, pikiran yang natural tidak bisa. Tapi roh kita bisa mengerti dengan iman. Saya berdoa supaya saudara dengar ini dengan iman. Jadi salah satu fondasi kekristenan kita, hubungan kita sama Allah, walaupun dia, ya kan, Bapak kita anak dia. Tapi hubungan itu ada dasarnya. Kenapa kita menikah? Ya kan, ada legalitasnya ya, sama pemerintah di hadapan Tuhan. Karena pernikahan kita ada dasar legalnya, anak kita juga ada dasar legalnya. Ya kan, keberadaan kita tuh bukan hanya eksistensi sebagai manusia. Ya kan, kita tidak satu kelas sama binatang. Binatang itu lain. Kita tuh ada dasar legalitasnya segala sesuatu. Ya, ini sesuatu yang bikin anak Tuhan akan lebih teguh. Ya kan, kalau lebih mau rela, ya kan, dengar mengenai penghakiman kekal yang dari Tuhan, keadilannya Allah. Makanya dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi dia. Ya kan, bukan kita, bagaimana kita berkorban, kita begini dan gitu. Itu akhirnya kita, ini bukan kasih loh. Itu bukan kita yang jadi fokus. Tapi dia. Ya kan, inilah kasih itu. Ya kan, haleluya. Ini bukan kita. Ya kan, hubungan kita sama Tuhan tidak dipusatkan dan dimulai dari kita. Itu dimulai dari dia. Amin, saudara. Makanya kalau dipusatkan dari kita, kenapa Tuhan Yesus tidak datang untuk membawa sekedar doktrin atau teori. Dia datang untuk berikan hidup. Dia, manusia berusaha sekali ke Tuhan tapi tidak lewat kebenaran. Makanya cari objek untuk bisa dia sembah. Ya kan, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah binatang. Waduh, iya kan? Kenapa? Karena manusia diciptakan, ya kan, untuk kita tuh sebagai ciptaan dia. Kita diciptakan untuk menyembah dia, untuk menikmati dia, ya kan, untuk bersekutu sama dia. Jadi dari situ, haleluya. Jadi dalam roh dan kebenaran. Makanya ayat-ayat ini yang saya mau kasih ke saudara, ya kan, hati saudara perlu terbuka, ya kan. Oke, jadi tadi kita sudah baca itu dasar, ya kan. Kalau kita mau mengerti pengalaman. Oke, saya balik dulu. Sorry saudara. Saya percaya saya bisa kasih yang cukup dalam 1 jam lebih ini. Karena ini subjek yang sangat penting ya. Jadi inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Tuhan. Ya, saya berhenti dulu ya. Kalau sekarang kekristenan saudara selalu fokus sama diri saudara. Biarlah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, saudara renungkan ini, saudara rela berubah. Jangan fokuskan kepada dirimu, kepada kasihmu sama Tuhan. Jangan jadikan itu fondasi. Tadi kita baca di Ibrani, itu bukan fondasi kita. Itu adalah respon, itu adalah buah. Kita boleh berapi-api ya melayani Tuhan, tapi jangan saya mengasihi, saya begini. Itu jangan jadi fondasi. Penting untuk mengasihi Tuhan, tapi tidak boleh jadi fondasi. Ya kan, saya berdoa supaya kalau ada di antara saudara yang begitu, saudara mau lebih terima firman-Nya, supaya saudara jadi luar biasa. Amin. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang telah mengasihi kita. Dan jadi jangan lupa ini ada dannya. Dan itu bicara mengenai ada hubungannya dengan tadi, fondasi. Fondasi kekristenan kita tuh bukan hanya kasih Allah, tapi juga keadilan Allah, penghakiman Allah yang kekal. Itu fondasi kita. Kita nggak bisa cuma menekankan satu fondasi, terus yang satu kita abaikan. Kita pikir kita sudah tahu. Jangan, karena dua-duanya ini penting sekali. Kalau kita mau mengalami yang terbaik. Kalau tidak, akan selalu bingung. Terus terombang-ambing dengan berbagai pengajaran dan doktrin, termasuk oleh kelicikan manusia, ya kan, pakai kata Tuhan untuk maunya sendiri, untuk kepentingan organisasi dia, kepentingan. Nah ini dia kenapa kepentingan dia kan, itu ada di Efesus disebut gitu. Ombang-ambing, terombang, nanti ada pengajaran baru, ini benar nggak ya? Kenapa terombang-ambing? Kenapa bingung? Ya kan? Kita jangan tekankan cuma satu bagian dari ayat ini loh. Dan inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi, dia yang telah mengasihi kita. Telah.
telah dan selamanya loh ya, telah mengasihi kita dan menyerahkan putranya, bukan titik loh ya. Bukan titik, di situ nggak cuma titik menyerahkan putranya, tidak. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Oh, Tuhan Allah itu tidak, aduh aku kasihan sama kamu, ya udah deh aku kirim putraku supaya kamu diberkati ya. Tidak, dia mengasihi kita, kan dia mengasihi kita, tapi bukan hanya itu. Kenapa? Karena sebagai ya kan pendamaian bagi dosa kita. Itulah legalitasnya. Agar ada hubungannya dengan hukuman kekal, dengan penghakiman Tuhan. Karena kalau dia cuma bilang dia mengasihi kita, dia sudah mengasihi kita terus. Allah itu baik, dia nggak pernah berubah. Tapi kenapa manusia terus-menerus mengalami hal yang tidak baik? Jadi lebih banyak susahnya kan. Penghakiman, struggle, kayak tidak bisa istirahat. Ya kan? Kenapa? Karena Allah tahu dia mengasihi kita dengan sempurna. Allah tahu yang menjadi penghalang itu ialah apa? Ada sesuatu yang tembok penghalang, di mana ada keterbatasan. Makanya Allah tidak puas, ya kan, dengan hukum Taurat. Nanti kita baca, kita langsung aja ke Ibrani 9. Ibrani 9, ya kan? Oke, maaf. Sebelum itu, jangan saudara. Ibrani itu ada sedikit lebih keras makanan. Saya akan mulai dengan Roma pasal 3 dulu. Jangan, sebentar ya saudara ya. Terus terang ini banyak ayat-ayatnya ya. Jadi waktu saya ini, aduh Tuhan, tunjukkan sama saya gimana. Karena saya belajar ini, Tuhan ajar saya berapa tahun ya. Makanya saya sarankan saudara balik lagi sekarang, lebih lagi kasih karunia dicurahkan. Saudara pakai waktu renungkan, saudara minta Roh Kudus nyatakan. Ini akan membuat terobosan yang luar biasa dalam hidup saudara. Kita baca ya dari ayat haleluya. Kita Roma pasal 3 dari ayat oke, kita lihat di sini ya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Dari ayat 20. Nah, saudara bisa baca sendiri Roma pasal 1, 2, 3, silahkan. Tapi saya hari ini konteksnya kan mengenai penghakiman Tuhan. Jadi kita zero in, kita fokuskan pada penghakiman dia ya. Kita sebagai anak Tuhan, ya kan? Tapi kalau ada orang yang mau mengerti ini boleh, itu mereka akan sangat diberkati ya. Kalau mau percaya. Ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi maksudnya apa hukum Taurat? Persyaratan, ya kan, untuk manusia bertingkah laku benar, ya kan, dari perbuatannya dia sendiri, ya kan, dari jeripayanya dia sendiri, ya kan, untuk terus-menerus melakukan yang benar supaya dibenarkan di hadapan Allah. Itu hukum Taurat. Ya kan, itu hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu kan kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap ini terus kasihlah, itu semua ada. Ya kan? Tidak boleh berdusta, ya kan? Jangan bersaksi dusta, jangan ini, itu semua ada. Ya kan, itu cuma sebagian ya. Ada lagi yang lain. Peraturannya beda yang Tuhan berikan ya, tapi terutama yang utama tuh itu. Ya kan? Tapi di sini dikatakan sebab tidak seorang pun. Ya Tuhan kasih itu, ya kan, hukum Taurat itu tidak bisa membantu, itu cuma satu tolak ukur yang Tuhan beri. Kalau manusia tuh dengan kecongkakannya mau dibenarkan berdasarkan perbuatan baiknya sendiri. Itu contohnya bukan Esau ya, tapi siapa tuh? Tiba-tiba namanya hilang. Ya kan, yang mau mempersembahkan, ya kan, anaknya Adam yang mau mempersembahkan, karena saya biasanya belajar dari bahasa Inggris, yang mau mempersembahkan korban ke Tuhan, ya kan, dari hasil tanah dia, ya kan, waktu itu kan dia persembahkan dari hasil tanahnya dia, ya kan, Kain, ya kan, Habel, bahasa Indonesia itu Habel, Cain and Abel ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi Kain itu, ya ini contohnya, kepingin dibenarkan melalui hukum Taurat dengan apa? Wah, saya sudah berbuat begini, saya sudah berjerih payah ini, saya kasih tanaman yang terbaik.
Oh, dia marah, kenapa Tuhan nggak terima? Saya udah berjerih payah loh. Gitu kan. Nah ini, kenapa? Tapi persembahannya Habel, karena dia mengerti, Habel mengerti. Saya percaya pasti orang tuanya ngajarkan. Karena begitu Adam dan Hawa jatuh, langsung mereka tutupin pakai daun ara. Itu bicara mengenai menutupin kegagalan manusia dengan segala sesuatu jerih payah, kekuatan sendiri. Mau kelihatan hebat tanpa Tuhan, ya itu gitu. Anyway, jadi tapi si Habel ini, dia tahu tanpa darah Tuhan tidak bisa. Karena dosa itu tidak bisa, Tuhan tuh tidak bisa melihat dosa. Ya kan, harus ada yang menanggung, harus ada yang dihakimin. Makanya dia tahu, dia persembahkan apa? Yang terbaik dari ternaknya. Ya kan, tapi bukan Esau, ini dengan Esau. Bukan Esau. Kain mau diterima karena perbuatannya dia, karena hukum Taurat. Saya sudah begini dan begitu. Ya kan, harusnya engkau terima saya dong. Saya kan sudah berbuat baik. Ya kan? Ya kan? Seperti Ayub juga gitu. Saya kurang apa lagi sih? Aku nih matanya orang buta, aku nih ininya janda, punya sering nolong orang. Ya kan, tapi kok mengalami musibah. Ya kan? Mengalami musibah, malah kehilangan anaknya, kehilangan hartanya, udah gitu kena penyakit. Ya kan? Nah setelah itu, nah inilah contohnya, tapi kita nggak akan di situ. Saya mau kasih ayatnya saja supaya lebih penting ya, saudara tahu ayatnya. Saya cuma sekilas saja. Tapi teman-temannya penghakiman manusia, ya kan, penghakiman orang-orang yang tidak mengerti keadilan Allah bilang, oh kamu masih kurang berbuat baik loh, kamu masih harus berbuat lebih lagi, pasti ada sesuatu yang salah deh. Makanya kemudian Ayub marah sama mereka, tapi Ayub jujur, dia bilang, Tuhan, aku perlu penegah. Nah ini, dia sadar, Ayub tuh sadar, dia nggak bisa dibenarkan karena hukum Taurat. Hukum Taurat tuh apa? Ya kan, terus menerus mau jangan melanggar, ya kan, jangan melanggar, berbuat ini supaya dibenarkan. Tapi dikatakan di sini tidak seorang pun. Jadi kalau sudah dikatakan tidak seorang pun, ya sudah, kita percaya aja, ya kan. Oleh karena kenapa? Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa, ya kan. Haleluya. Kenapa Allah harus taruh itu pohon pengetahuan yang baik dan buruk? Ya kan? Kenapa ada pohon kehidupan, ada pohon itu? Karena kasih itu tidak mengontrol. Kita tidak diciptakan seperti robot. Ya kan? Allah itu kasih itu kasih pilihan. Makanya orang menikah kan memilih. Orang pilih untuk menikah. Orang nggak bisa dipaksa untuk mengasihin. Orang tidak bisa dipaksa untuk jatuh cinta. Untuk mengasihi itu manusia itu tidak bisa dipaksa loh. Amin, haleluya. Jadi Allah, haleluya, memilih untuk mengasihi kita karena hukum Taurat. Justru orang kalau dikasih hukum Taurat dibilangin jangan, itu malah membangkitkan. Ya kan? Tidak ada seorang pun. Ya kan? Tidak ada seorang pun. Jadi haleluya. Jadi hukum Taurat kalau sekarang kita bawa di kehidupan kita sehari-hari itu misalnya begini. Dalam kita melayani di gereja, pelayanan, ya kan? Kalau orang itu tidak mengerti, tidak terus bertumbuh dan belum ditegakkan di atas penghakimannya Tuhan, keadilannya Tuhan, kebenarannya Tuhan, maka orang itu tanpa sadar dia kemudian menjadikan pelayanan dia sebagai oke-nya dia, sebagai kebenarannya dia, ya kan. Oh, aku nggak boleh terlambat, ya kan. Bukan supaya aku nggak boleh terlambat, ya kan, menghormati Tuhan Yesus, ya kan. Dia sudah mengasihi, saya mau menghormati dia, saya nggak mau. Itu jadi seperti ada ketakutan, ya kan. Kalau udah salah itu takut sekali kan. Aduh, aku minggu ini kurang berdoa. Aduh, ya kan, ya kan. Si Anu udah berdoa banyak. Aduh Tuhan, aku masih belum layak karena aku masih kurang berdoa seperti dia. Nah, itu jadi kayak hukum Taurat. Jadi ada satu hukum yang nggak kelihatan. Jadi kayak berdasarkan itu, lantas ada bayang-bayang Tuhan bisa marah gitu loh. Itu hukum Taurat, seperti hukum Taurat. Padahal Alkitab bilang, kamu tidak dibenarkan karena begitu. Karena kamu melakukan yang benar. Itu adalah buah. Kita tuh jarang kita nggak bisa berbuat dari kita. Perbuatan kita harusnya, saya melayani, saya nggak suka terlambat. Kenapa? Karena saya percaya pentingnya
ya kan? Untuk kita bisa bisa ya saya berusaha untuk nggak terlambat ya, tapi ada saya tetap lambat. Tapi saya nggak menjadikan itu, aduh nanti Tuhan marah, Tuhan. Tidak begitu, karena saya tahu itu baik untuk kita on time, untuk kita disiplin itu baik. Tapi kalau sampai saat tidak, kita nggak perlu merasa bersalah, karena itu sebagai apa nih proses dari kita lagi bertumbuh terus. Amin. Kita menghargain karena kita sudah dihargain. Kita menghargai yang lain, ya kan? Jadi kalau sampai lagi tidak bisa, ya kan, kalau kita lagi kurang baca firman, harusnya kita rasa lapar. Ya kan, bukan rasa bersalah. Anyway, jadi ini hukum Taurat itu yaitu apa? Segala sesuatu yang dilakukan untuk dibenarkan. Ya kan, dari perbuatan. Tapi dikatakan di sini tidak bisa dibenarkan, oke? Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, terpisah dari kita benar atau salah. Ya kan? Kebenarannya Allah, the righteousness of God, telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang percaya. Nah ingat, sekarang kebenaran ini terpisah dari kita. Oh, saya udah tahu Ibu Monica, saya kan dibenarkan karena anugerah, saya dibenarkan karena kasih karunia, saya sudah tahu. Kalau kita sudah tahu, kita jangan geser dari situ. Jangan, itu fondasi kita. Kenapa kita lahir baru? Kenapa kita punya KTP surga? Kenapa kita jadi anaknya? Padahal kita dulu durhaka. Jangan pindah dari fondasi itu. Kenapa sekarang kita seolah-olah pelayanan kita, pengorbanan kita jadi oke-nya kita? Bahaya itu. Jadi sudah, ya kan, di sini dikatakan terpisah loh. Tanpa hukum Taurat loh. Terpisah dari kelakuan kita. Ya kan? Kebenaran Allah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Kenapa dikatakan kitab kita disaksikan loh ya? Jadi kebenaran Allah itu hati-hati jangan dicampur baurkan dengan kitab nabi loh ya. Karena mereka hidup mereka di bawah hukum Taurat. Hati-hati, karena dulu nabi sebelum Yesus datang itu isinya sebagian tuh menghukum loh. Kenapa? Karena Yesus belum dihukum, belum dihakimi. Makanya disaksikan kita para nabi. Kita hati-hati kalau kita baca perjanjian lama, kita para nabi, karena kalau kita tidak mengerti, makanya Daud juga gitu. Mazmur Daud sebagian itu masih di bawah hukum Taurat. Kalau tidak mengerti, bisa salah tafsir. Ini disaksikan para nabi loh ya. Jadi tidak jadi satu loh sama kebenaran yang Allah anugerahkan loh. Posisi benar, dengan kata lain, posisi benar kita yang kekal di hadapan Allah, itu disaksikan kita para nabi. Hati-hati jangan suka campur adukin. Jangan dicampur adukan, karena itu mereka bersaksi. Ada yang mengacu kepada perbuatannya Yesus, itu oke. Tapi ada yang masih di bawah hukum Taurat, di mana di situ manusia dituntut. Kalau kamu salah, akan ada penghakiman. Itu kebenarannya hukum Taurat loh. Karena manusia, kenapa terus-menerus manusia dihantam? Kadang iya, kadang enggak. Kenapa? Karena di bawah hukum Taurat begitu. Ya kan? Ada perjanjian. Ya kan? Biarpun ada perjanjian, kalau lagi tidak fokus, tidak lagi taat, kena. Makanya kalau saya baca perjanjian lama dulu saya bosan. Ini orang kadang percaya Tuhan, kadang enggak, kadang diberkatin, kadang itu kok begitu ya, begitu terus. Karena dasarnya beda dengan sekarang. Karena dulu dasarnya ialah apa? Ya kan? Masih darah binatang, masih dicampur dengan ketaatan manusia. Dituntut, manusia tuh dituntut. Makanya tidak konsisten. Kenapa? Karena sudah ada darah Adam. Itu Tuhan mau menunjukkan tidak bisa. Jadi kita para nabi, ya kan, disaksikan, berarti pisah. Kebenarannya Allah itu pisah. Nah sekarang kalau sudah dikatakan dipisahkan kebenaran kita, kelayakan kita, Yesus adalah kebenaran kita. Kita sudah dikasihkan kebenarannya Dia. Kita diperhitungkan sebagai benar selama-lamanya. Amin. Itu terpisah dari hukum Taurat dan kitab Nabi. Mereka tuh cuma bersaksi. Jadi ini saya masih mau yang lain, tapi tunggu dulu, teguhkan dulu supaya apa? Kita jangan lagi seret diri kita. Kita bikin banyak peraturan seperti hukum Taurat, terus kita taruh diri kita di bawahnya, kita mulai menuntut diri kita lagi. Padahal
fondasi kita itu dibenarkan Allah, ya kan? Haleluya, tanpa hukum Taurat. Tanpa lepas dari perbuatan kita, kurang baik, lebih baik, itu lepas. Makanya Yesus tidak datang hanya untuk kasih teori. Dia tidak datang untuk memberikan daftar yang panjang, kita harusnya buat apa, kamu harusnya bagaimana, tidak. Dia datang memberikan hidupnya setelah semua dosa kita dihakimin dan bayarannya dilunasin. Setelah haleluya Yesus bangkit, baru hukuman dosa kita sudah surat-surat yang berdakwah itu dibakukan, baru kita bisa lahir kembali. Amin. Haleluya. Inilah penghakimannya Allah, terpisah dari kelakuan kita. Karena dulu ada yang lebih baik, ada yang lebih jahat, ada yang kurang baik, tapi semuanya sudah mati. Alkitab bilang kamu sudah mati di dalam dosamu. Sudah mati di dalam dosamu. Jangan balik lagi ke situ. Jangan balik, karena kita tidak hidup oleh hidupnya. Jadi oke, itu jadi kebenaran itu pisah dari hukum Taurat dan kitab Nabi. Terus yaitu kebenaran Allah karena iman. Amin, karena iman dalam Kristus Yesus. Bukan karena iman di dalam pelayanan kita, pengorbanan kita. Saya begini dan begitu. Saya kan bukan. Karena iman, ya kan? Dalam Kristus Yesus. Bagi semua orang yang percaya. Ya jadi jangan pikir, wah itu kan waktu kita lahir baru. Tidak, ini fondasi, jangan geser dari situ. Jangan geser dari situ. Sekarang pun kita hidup, kita orang benar, Alkitab menyebut kita orang benar, kita hidup oleh iman. Kenapa sekarang kita didorong-dorong, diarahkan selalu harus begini dan begitu? Seolah-olah kita hidup oleh iman plus. Ya waktu itu ada satu pertanyaan baik. Iya Bu Monica, tapi kan iman harus ada perbuatan. Benar. Kalau kita beriman akan ada iman kita hidup, kita ada hubungan pribadi, kita makan firman-Nya akan ada buah. Perbuatan kita itu cuma buah, saya bilang. Kalau orang bilang, saya percaya, saya orang Kristen kelihatannya rajin, tapi sama sekali nggak ada buahnya, berarti orang itu mungkin nggak pernah lahir baru, cuma ikut-ikutan. Pasti akan ada buahnya, tidak mungkin. Ya kan? Jadi iman dalam Yesus Kristus. Amin. Kebenaran itu kebenaran Allah. Jangan izinkan iblis menipu saudara. Itulah penghakiman Allah. Kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang, ya tadi saya bilang mungkin ada yang lebih baik sebelumnya, sebelum kita lahir kembali, sebelum kita terima Yesus, sebelum kita jadi ciptaan baru. Mungkin ada yang lebih baik, ada yang kurang baik. Tapi semua orang, kita semua ya kan telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya sudah mati. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Wow. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kenapa sekarang kita suruh ditagih lagi? Kamu harus begini dong, begitu loh. Kamu kan sudah orang benar, kamu harus begini dan begitu loh. Dulu dibenarkan dengan cuma-cuma, kok sekarang ditagih? Ya kan kalau sampai kamu tidak salah lagi nih, Tuhan tidak terima kamu. Loh, katanya dibenarkan dengan cuma-cuma. Kenapa sekarang ditagih suruh bayar? Kamu harus yang benar, kamu harus yang benar. Di sini dikatakan cuma-cuma. Ya kan? Maksudnya apa? Ya kan? Itu mulai dengan roh, itu teruskan dengan daging. Ya kan? Kamu nggak boleh salah. Kamu harus benar. Kalau kamu jatuh lagi dalam dosa nih, Tuhan nggak mau terima kamu. Kamu bisa kehilangan keselamatan kamu. Berarti keselamatan itu tidak gratis. Tidak cuma-cuma, nggak sesuai firman. Karena kalau cuma-cuma, tidak ada hubungannya. Dikatakan di situ, ya kan, disaksikan dengan tidak ada hubungannya dengan kelakuan kita secara hukum Taurat, kurang atau benar, memenuhi syarat, tidak ada hubungannya. Disaksikan. Ya kan? Dan kita para nabi. Tapi dulu nabinya bilang ini, nabi ini, dia jadi saksi, itu tidak ada hubungannya loh. Amin, saudara. Nah, kalau anak Tuhan geser dari sini, iblis akan pakai kesempatan. Tuh, kamu masih kurang kudus. Nah loh,
Kamu harus begini dan itu, kamu harus bayar, kamu udah banyak dosa, mulai sekarang kamu harus sungguh-sungguh melayani Tuhan, karena kamu sudah banyak dosa. Cuma-cuma kok disuruh bayar. Kalau melayani karena dasar itu, jangan melayani dulu, saya bilang. Bukan saya sih, firman Tuhan bilang, kenal dia dulu. Jangan melayani dari rasa bersalah. Karena kita tidak ditebus, karena ini kan penebusan dalam Yesus loh, iman atas Yesus loh. Cuma-cuma, saudara. Wow. Kalau cuma-cuma, Allah itu bukan manusia ya. Dia tuh tidak pelin-pelan. Ya, tapi Allah memberi, Allah yang ngambil. Itu bukan firman Tuhan, itu perkataannya Ayub. Dia tidak mengerti. Memang Allah sebagai hakim, ya oke, iblis. Kenapa Allah harus begitu? Ya kan, di mata Ayub itu Allah yang mengambil. Itu bukan kehendak Allah, karena Ayub yang buka pintu. Ayub yang takut, karena Ayub mau dibenarkan karena hukum Taurat. Saya kan sudah begini dan begitu. Jadi saat seseorang mau dibenarkan karena perbuatannya, kebaikannya, pengorbanannya, tidak akan pernah ada damai. Dan akan buka pintu sama iblis. Selalu ada rasa takut. Kenapa? Karena penghakimannya bukan penghakimannya Tuhan. Penghakiman manusia. Jadi karya Kristus tuh diturunkan nilainya. Seperti selaras dengan darah binatang. Ya kan, kalau dulu kan mereka harus terus-menerus persembahkan, tiap kali sembahin lagi binatang-binatang, darahnya dibakar lagi. Imamnya tidak pernah duduk. Kenapa? Karena Alkitab bilang, makanya kalau saya mau ini, saudara, nggak mungkin saya bisa bawa 1,5 jam lebih. Banyak ayatnya, saudara baca sendiri deh, saudara mulai tekunin, ulang-ulang baca Mental Roh Kudus. Roma pasal 8, Roma, kitab Roma dari pasal 3 sampai pasal 8, balik lagi semua kitab Roma deh, ulang. Ibrani, karena di situ dikatakan the blood of bulls and goats, darah domba jantan, darah lembu itu tidak bisa menyucikan hati nurani kita dengan sempurna. Amin, saudara. Tapi puji Tuhan ya, bagi keadilan Tuhan, bagi penghakiman Tuhan ya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Jadi di sini dikatakan kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya, saya bacakan lagi, saya ulang lagi ya, supaya ini buang itu. Ya kan, segala yang mengatakan, ya memang kamu sudah diselamatkan. Tapi jangan pikir segitu mudah masuk surga. Waduh, bagaimana dengan penyamun itu yang di sampingnya Yesus? Dia bikin apa? Ya kan, dia belum sempat bayar itu dosanya dia. Dia cuma percaya. Tuhan, kalau engkau balik, ingat aku ya. Dia marahin temannya. Kalau kita nikah, kita memang salah. Ini orang ini tidak bersalah. Dia tahu. Hatinya percaya. Makanya Yesus bilang, hari ini kau sama-sama aku. Kenapa dia percaya? Amin, saudara. Haleluya. Saya bacakan lagi. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan ini adalah kekal. Jadi nanti kita baca dari Ibrani, keselamatan itu kekal loh ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dahulu maksudnya apa? Ya kan, sampai Yesus menggenapin itu semua. Ya kan, dan keselamatan itu kekal. Ya kan, sampai Yesus jadi dosa, semua dosa manusia. Makanya setelah itu Allah sudah memperdamaikan dirinya. Karena sebelum Yesus disalib, ya kan, manusia belum diperdamaikan sepenuhnya. Ada kemurahan Tuhan tapi terbatas. Kayak kita kalau pakai kartu kredit itu terbatas kan. Ya kan, itu semua terbatas karena belum selesai. Tapi pada masa dahulu dia masih sabar. Ya kan, dia masih terus bersabar sampai selesai. Sampai waktu itu mengatakan di 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa. Siapa yang menjadikan Yesus menjadi dosa? Allah. Ya kan, dia yang tidak mengenal dosa, Yesus tidak kenal dosa, telah dijadikan dosa agar kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Agar kita dibenarkan, Allah membenarkan kita di dalam Yesus. Amin, saudara. Dan itu adalah kekal. Itu tidak berubah. Fondasi kita tuh kekal. Amin, saudara. Makanya
Ini biar ini jadi pewahyuan bahwa ini bukan, ya itu kan soal keselamatan orang. Terus kalau sudah selamat nih, fondasinya berubah. Mulai sekarang kamu yang harus hati-hati. Loh, kok sekarang jadi saya? Kok tadinya Yesus iman pada kasih karunia, sekarang kok berubah? Saya harus beriman sama perbuatan saya, sama pelayanan saya, untuk saya dilayakkan. Nah, itu kenapa ada pengertian gitu, karena dicampur aduk dengan pengalaman orang, lihat orang katanya udah selamat, tapi kok begitu? Wah, berarti bisa aja nggak diselamatkan. Nah, saudara cobalah belajar baca mengenai Lot. Lot menyebut Tuhan, firman-Nya menyebut Lot itu orang benar. Kalau saudara perhatikan perbuatannya Lot, kita bisa kaget, saudara. Lot itu aneh kalau menurut kita, ya kan, sebagai anak Tuhan. Waktu malaikat datang, ya kan, secara supernatural, ya kan, karena Abraham sudah berdoa supaya Sodom akan dihakimin, ya kan, karena ada dosa itu ada maut kan. Jadi Allah kirimkan malaikatnya, dia udah masuk di dalam, terus ada orang gedor-gedor, itu orang-orang yang aneh di Sodom dan Gomora, kan mereka hidup terikat dengan daging ya. Jadi selalu ya gitulah, mereka minta, mana itu kasih ke kita supaya kita bisa tidur sama mereka. Itu aneh kan? Ya kan? Alkitab bilang Lot itu menyiksa dirinya. Bukannya dia pindah, dia di situ terus. Kenapa? Karena urusan harta, urusan kekayaan. Dia tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan seperti Abraham pamannya. Makanya kita jangan sampai tidak punya hubungan pribadi, karena Yesus sudah persatukan kita. Kita harus rela bergaul sama dia, percaya kasihnya. Anyway, on him. Jadi saya ngomong mengenai perbuatannya Lot. Karena Alkitab tidak bilang Lot kehilangan keselamatan. Alkitab tidak bilang. Alkitab menyebut sampai saat terakhir, Alkitab menyebut Lot itu sebagai orang benar. Kenapa? Ini aku ada 2 anak perempuan yang masih gadis, ya kan? Bohong lagi dia, ya kan? Ada suaminya, dibilang, ya kan, dia takut, ini aku bisa kasih ke kamu biar deh mereka diapa-apain, silahkan. Itu kan buat kita tuh aneh, itu orang aneh, ya kan? Kenapa dia bisa begitu? Karena jiwanya dia tidak diperbaruin. Kalau seseorang anak Tuhan tidak mengerti penghakiman Allah, akan selalu ada rasa takut, akan ada rasa lapar, rasa kering. Ya kan, roh jahat itu cari tempat yang kering, yang haus. Jadi karena dia tidak dapat dari dia tidak percaya, dia tidak mengerti, itu buka pintu sama iblis. Kayak Lot gini. Buat kita kan aneh. Udah gitu, karena dia tidak punya hubungan pribadi, dia tidak terus bertumbuh, tidak mengembangkan hubungan dia. Akhirnya dia kehilangan semuanya, dia harus meninggalkan harta dia, kehilangan istrinya. Udah gitu anaknya, terus aneh lagi. Anaknya tidur sama bapaknya. Kenapa anaknya jadi aneh begitu? Karena bapaknya juga aneh. Kita bilang aneh. Ya kan, coba kalau di mata kita, penghakiman kita sebagai manusia, kita bilang apa? Allah itu udah tidak selamat. Tapi Alkitab menyebut dia orang benar. Amin, saudara. Alkitab menyebut Lot itu orang benar. Walaupun dari kelakuan dia tidak sempurna, sayang, Lot kehilangan kesempatan untuk dia dapat kemuliaan. Tuhan punya rencana buat Lot. Rencana Tuhan itu warisan, itu kekal. Tapi Lot sayang karena dia tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Sehingga kita bilang kan di 1 Yohanes pasal 2, ya kan, kita jangan mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Ya kan, keangkuhan mata, keangkuhan hidup, keinginan mata, hawa nafsu dunia. Ya kan, kita jangan. Kenapa? Karena itu semua bukan dari Bapa. Kenapa? Bapak bukan dari Bapa. Allah itu kalau kita kenal hatinya dia, ya kan, kita tidak akan lapar akan hal itu. Jadi terjemahannya salah, dikatakan karena tidak ada kasih Bapa. Berarti makanya ditekankan harus mengasihi Tuhan. Itu bukan begitu. Tidak ada kasih Bapa. Orang itu tidak mengerti, tidak melihat Allah sebagai Bapa yang mengasihin. Semuanya dia udah siapkan buat kita. Semuanya waktu dia kasih Yesus, dia kasih semuanya. Kita nggak lagi dihakimin. Makanya ada keangkuhan hidup, ada hawa nafsu kayak Lot ini. Tidak mampu mengatasin, ya kan, tawaran dunia yang tidak akan pernah bisa kasih kepuasan.
kehilangan semuanya sampai anaknya tidur sama bapaknya terus. Tapi puji Tuhan kan, ini maaf ya saya belok sedikit karena kenapa sampai ada penghakiman cara pengertian yang keliru? Karena mau melihat dari luar kelakuan anak Tuhan yang belum sempurna, belum dewasa, terus bikin doktrin dari situ. Terus merubah firman lagi. Ya kan, merubah firman, bikin jadi orang jadi bingung dan selalu takut. Selalu takut. Ya kan? Ya makanya tapi puji Tuhan, Tuhan itu kan baik. Dia ingat doanya Abraham. Ya kan, Alkitab tetap nggak bilang Lot ditolak, nggak, dia Alkitab tetap menyebut dia orang benar. Alkitab nggak bilang ini, dulu Lot orang benar, tapi setelah itu dia kehilangan. Tidak dibilang gitu. Makanya keturunannya Ruth dipulihkan, malahan dipulihkan luar biasa. Amin. Oke, sekarang kita itu ada hubungannya, makanya saya singgung itu. Kenapa? Ya kan? Kenapa sampai orang menganggap keselamatan itu sampai geser dari fondasi ini? Karena kemudian matanya diarahkan bukan lagi kepada Yesus. Ya kan, tadi sudah dibilangin cuma-cuma. Tadi sudah dibilangin, hukum Taurat itu saksi lo ya. Jangan campur adukan lo ya. Posisi kita, kelayakan kita dengan hukum Taurat. Kenapa bisa balik lagi? Kenapa sekarang banyak penghakiman? Ya kan, di dalam tubuh Kristus yang bukan dari Tuhan. Karena lihat kelakuan orang. Bukan lihat firman, bukan lihat Yesus, dan tidak tanya Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam kita. Kalau kita mau rendah hati terbuka, ya kan, kita bisa melihat yang sebenarnya, ya kan? Thank you Lord Jesus. Nah, di sini katakan saya baca ya, bentar karena saya mau ke Ibrani ya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Oh, tunggu dulu ini. Tunggu dulu ini saya baca. Sebentar saya baca, Saudara. Maksudnya ialah, nah, jadi dosa-dosa terdahulu sampai Yesus jadi dosa, semua dosa manusia selama-lamanya, ya kan? Selama-lamanya karena keselamatan kekal, ya kan? Ya kan, itu sudah dihakimi dalam Yesus. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, bahwa ia benar, ya kan? Dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ini kekal ya. Firmannya kekal ya. Yang bahwa ia benar, kebenarannya dia apa? Penghakimannya Tuhan apa? Yaitu, haleluya, dosa kita dihakimi di dalam Yesus. Dan saat kita percaya kepada Yesus, percaya kepada kasih karunia-Nya, kita dibenarkan dan itu kekal. Kita jadi lahir baru. Ya kan? Manusia lama kita sudah mati. Kita tidak lagi hidup dalam hidup yang baru. Identitas kita berubah. Amin, saudara. Di hadapan Allah, ya kan, kita sudah jadi orang benar, kita lahir dari Dia. Oke. Nah, ya kan di sini dikatakan maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Maksudnya apa? Salib itu menunjukkan keadilan Allah, demonstrasi. Karena manusia bisa bilang gini, Tuhan, kan itu salahnya Adam, bukan salahnya saya. Kok saya harus nanggung salahnya Adam, lahir sebagai orang berdosa? Itu kan? Itu sebabnya Tuhan bilang, oke, aku yang nanggung. Aku bertanggung jawab. Aku demonstrasikan keadilanku. Aku mengasihi manusia, ya kan? Kamu menjadi orang berdosa karena kesalahan satu orang. Itu Roma pasal 5, Saudara. Ayat 19. Karena ketidaktaatan satu orang. Siapa? Adam. Semua manusia jadi orang berdosa. Kan tidak adil kan? Kalau Tuhan, saya jadi orang berdosa karena Adam. Masa saya disuruh nanggung? Itu. Tapi kemudian karena ketaatan satu orang, ya kan? Yesus Kristus, semua orang, ya kan, dijadikan orang benar. Jadi Tuhan di dalam keadilannya dia demonstrasikan, oke, ya kan, kamu karena ketaatannya Adam, oke, kamu gak usah tanggung. Ya kan, kamu sudah lahir sebagai orang berdosa, ada cacat di dalam darahmu, kamu gak bisa menyelamatkan dirimu. Ini, aku kasih putraku, aku tanggung hukuman dosaku itu di dalam diri putraku. Amin, saudara, supaya kamu dibenarkan oleh Dia karena Dia di dalam Dia. Wow, dan itu selamanya, saudara. Keselamatan itu kekal, ya kan? Jadi dikatakan di sini, makanya salib itu bukan hanya bukti kasih Allah, salib itu juga adalah bukti
keadilannya Allah, kasih Allah yang sempurna. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Anak Tuhan yang hanya menekankan sebagian, kayak Allah mengasihi ini, benar. Tapi kalau tidak mengerti keadilannya Allah, saudara, akan selalu ada rasa takut. Dan seolah-olah apa yang dilakukan itu tidak pernah cukup. Ya kan, selalu ada yang kurang. Selalu ada. Kenapa? Karena ada rasa takut, jangan sampai salah lagi ya, jangan sampai aku keliru. Ya, masih ada begitu dan akan cenderung menghakimin orang, saudara. Akan cenderung begitu. Karena dia rasa takut, dia akan hukum orang lain. Seperti teman-temannya Ayub. Kenapa Ayub ngawur? Kenapa Ayub keliru? Karena dia cuma hubungan sama Tuhan tuh dia bilang dari kata orang. Dari kata siapa? Dari teman-temannya itu. Teman-temannya yang agamawi, yang tidak kenal Tuhan. Makanya benar, makanya Tuhan bilang, kamu harus doa ya Ayub ya untuk teman-temanmu, karena murkaku nyala. Kenapa? Karena kalau kita mau dibenarkan karena hukum Taurat, kita menaruh diri kita lagi di bawah kutuk, akan ada murka. Ya kan, hukuman Allah dicurahkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa, sudah ada dosa, kita mau dibenarkan, ya kena hukuman deh. Karena kan hukum Taurat itu tidak bisa ditoleransi. Kebenarannya Allah itu tidak bisa didiskon-diskon. Ya saya milih aja ya hari Sabat. Saya ini hari Sabat. Tapi yang lainnya ya kan, makanya itu orang-orang orang Farisi, ahli Taurat, membawa hukum Taurat itu di level manusia, yaitu yang kelihatan aja dari luar. Yang penting nggak sampai berzina, yang penting nggak ketahuan orang, yang penting di dalam aja. Makanya Yesus bilang, kalau kebenaran kamu tuh tidak melebihi kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat, kamu nggak bisa masuk kerajaan Allah. Karena mereka tuh pikir mereka sudah mentaati hukum Taurat. Yang penting saya kasih perpuluhan, saya benar dari luar, saya rajin, saya begini. Tapi dalamnya Tuhan Yesus bilang, kamu tuh seperti kuburan. Di luarnya putih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Itu bukan kebenaran Allah. Supaya kita tidak punya masalah itu. Ya kan, melayani tapi banyak kekecewaan, kemarahan, perselisihan, kebencian, persaingan. Kenapa? Tuhan itu kebenaran dari hukum Taurat begitu. Berusaha menyesuaikan diri dengan kebenaran manusia. Kebenaran manusia itu dari luar. Tapi kebenarannya Allah enggak. Amin, saudara. Dengan iman kepada kasih karunia-Nya. Jangan pernah geser dari sini. Iman ini cuma-cuma. Keselamatan itu cuma-cuma. Posisi benar kita tuh cuma-cuma. Tidak akan pernah berubah. Karena posisi kita tuh kekal. Posisi kita tuh kekal. Dan kita nggak bisa maintain. Kita tidak bisa pelihara dengan kita berusaha ini itu. Supaya kita terus benar. Seolah-olah Yesus tuh alfa, kita yang omega. Kan Yesus tuh alfa dan omega. Dia udah selesaikan buat kita. Kita sudah carangnya. Kita nggak dihidupkan oleh diri kita sendiri. Kita sudah jadi satu sama carangnya. Amin, saudara. Makanya dikatakan, nanti kita ke situ sebentar ya. Kenapa ada masalah dengan penghakiman Tuhan, seolah-olah penghakiman Tuhan itu cuma sementara, karena salah menafsirkan Alkitab. Salah tidak diteguhkan dulu, belum diteguhkan, sudah mulai didorong-dorong ke pelayanan. Dan dari situ ya kan diterima, digini-gini karena kamu begini dan gitu. Jadi menjadikan penghakimannya manusia yang cuma dari luar. Waduh, orangnya sungguh-sungguh ya, gini. Padahal di dalamnya tuh penuh kepahitan, penuh kekecewaan, tapi nggak kelihatan. Nah, itu bukan itu bukan buah. Itu tidak bisa begitu. Ya kan? Nah, nanti kita baca deh, Jadi jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Nah, kenapa kita nggak bisa bermegah? Karena dari mulanya, ya posisi kita tuh cuma loh diberikan loh. Makanya the gift of righteousness. Karena ketaatan satu orang. Jadi sekarang kita tidak pernah bisa bermegah atas ketaatan kita. Ya kan? Kita ada ketaatan kan? Saya ada ketaatan, Tuhan bilang, kamu di situ berdoa ya, kamu jangan kesana kemari. Malah gerejanya masih kecil ya. Tapi saya bisa tahu, saya taat. Ada buahnya, tapi itu bukan kebenaran saya. Itu berguna buat saya. Itu memberkati saya, membuka pintu bagi kasih karunia-Nya. Tapi itu bukan dasar saya untuk dibenarkan. Kalau saya tidak taat, saya tidak mau Tuhan. Ini gereja kecil. Saya waktu itu belum menikah. Saya perlu pasangan hidup. Saya mau gereja yang besar. Ya kan, kalau saya tidak taat,
Tuhan tidak marah. Tuhan tidak bisa hakimin saya. Kenapa? Karena saya sudah di atas fondasi cuma-cuma, sudah kekal di situ. Tidak bisa lagi pindah ke fondasi yang lain. Kecuali saya menyangkali Yesus. Tapi itu pun juga agak susah. Kenapa? Karena harus dewasa betul, sadar betul. Dan kalau orang sudah sadar benar, tidak mau menyangkali Yesus loh. Kalau saya tidak taat, apa yang terjadi? Buka pintu sama iblis. Tidak bisa mengalami yang terbaik. Bukan Tuhan, karena tidak percaya. Makanya iman menyenangkan dia, karena kalau saya percaya, kita akan mengalami yang terbaik. Itu memberkati Bapa kita, karena dia mengasihi kita, dia peduli sama kita. Makanya kita percaya ayat-ayat ini. Amin. Ya kita tidak bisa bermegah, karena cuma-cuma. Dan ini adalah fondasi kekal. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Jadi kalau kita mulai merasa keberanian, karena saya begini dan saya begitu, Tuhan ungkapkan gini, saya begini, kita begini, seolah-olah, wah kitanya yang hebat. Hati-hati saudara. Ini dibilangin berdasarkan perbuatan? Tidak loh. Amin saudara. Melainkan berdasarkan iman. Wow, kita bermegah. Allah mengasihi saya. Kita bermegah. Saya tidak akan lagi dihukum. Saya diberkati. Saya meningkat terus. Saya jadi berkat bagi banyak manusia. Kita bermegah karena kita dikasih. Saya tidak akan menyerah. Ya kan? Saya tidak akan. Itu sebabnya oleh anugerah Tuhan. Kenapa waktu COVID saya tidak akan pernah bosan? Karena saya bermegah. Wow. Karena darah tubuh dan Yesus. Kenapa COVID tidak ada efeknya? Saya dilindungin. Saya diberkati jadi berkat. Wow. Saya bermegah bukan atas saya tahu itu bukan saya, itu dia. Iman atas kasih karunia-Nya. Haleluya. Karena kami yakin, ya kan berdasarkan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, nanti sebelum itu saya, karena waktunya terbatas, ini satu subjek saudara. Ini subjeknya penting sekali karena fondasi dan itu besar ya. Jadi nggak cukup. Saya sarankan saudara belajar terus, baca sendiri, dan saudara minta Tuhan belajar dari hamba-hamba Tuhan yang memang punya pewahyuan yang benar. Ya kan? Saudara bisa hubungi P3K untuk gimana belajar selanjutnya, dan terutama saudara minta Bapak terangi saya. Ya kan, saya harus ke Ibrani. Ya nggak apa-apa ya lewat sedikit saudara ya, karena ini sangat penting ya. Saya akan ke Ibrani ya. Ibrani 9 ya. Haleluya. Ibrani 9. Thank you Lord Jesus. Nah, ayat 11. Ya kan, tadi kan Yesus sudah jadi dosa. Karena ketaatan Yesus kita jadi orang benar. Sebetulnya semua orang dijadikan orang benar. Sebetulnya waktu Yesus, Alkitab mengatakan di Roma pasal 4. Ayat 25. Yesus yang sudah diserahkan bagi pelanggaran kita. Ya kan? Dan telah dibangkitkan bagi pembenaran kita loh ya. Dibangkitkan bagi pembenaran kita. Dan itu kekal. Amin saudara, bukan sampai waktu kamu dosa lagi. Nah, nanti saya terangkan ya. Pembenaran kita, kenapa kita bisa lahir baru dari Allah yang kudus? Kenapa ada Roh Kudus di dalam kita? Kita jasa apa? Hanya karena kita percaya loh. Amin saudara, haleluya. Sehingga Yesus telah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Kenapa Allah bisa bangkitkan Yesus? Karena di atas salib dosa saudara dan saya seumur hidup saudara, semua manusia. Dia sudah bayar, dia sudah jadi dosa, dia sudah dihakimin oleh Allah waktu itu sebagai hakim. Sampai dia bilang, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus tidak pernah menyebut Bapaknya tuh Allah. Hanya di atas salib, waktu Allah berfungsi sebagai hakim. Kenapa? Karena di dalam kasih-Nya yang sempurna, dosa kita, penghalang antara kita dan dia itu harus dibayar, harus dihakimin. Dan Allah di dalam kasih, dia tidak mau dosa kita dihakimi di dalam diri kita. Kita akan hancur, kita tidak mampu. Kita nggak bisa dibenarkan dari perbuatan kita karena dari sononya, karena kesalahan Adam kita sudah lahir sebagai orang berdosa. Makanya waktu itu Allah berfungsi sebagai hakim. Yesus sangat-sangat menderita. Yang luar biasa, saudara. Dia bukan hanya jadi dosa, dia juga jadi kutuk. Dia sampai bilang, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena Allah tidak bisa melihat dosa, saudara. Amin, saudara. Sehingga sekarang Alkitab mengatakan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita lagi. Wow. Karena dosa kita tidak mungkin dihakimi kedua kali. Karena itu berarti Allah tidak adil.
Kenapa Yesus sudah bisa dibangkitkan? Kenapa? Karena dosa kita sudah selesai. Karena kalau dosa kita ada yang tidak beres, Allah tidak bisa bangkitkan Yesus. Makanya semua orang berhak ya kan masuk surga. Semua orang tuh namanya sudah ada di surga. Semua orang sudah jadikan orang benar. Tapi kalau orang itu tidak percaya, orang itu tidak menolak, tidak menerima dengan iman, dia harus tanggung dosanya lagi. Kenapa? Karena tanpa pengampunan dosa, ya kan, dosa itu harus dihakimin, harus ada yang bayar. Amin, saudara. Wow, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Wow, saudara sudah dibenarkan selama-lamanya loh. Ini ya, makanya ayat 11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan dia telah masuk satu kali. Untuk berapa, saudara? Selama-lamanya. Ke dalam tempat yang kudus. Ya kan? Ke tempat yang maha kudus. Tempat kudus ya. Bukan dengan membawa darah domba dan darah domba jantan dan darah anak lembu. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Nah, di dalam nama Yesus, saudara renungkan ini. Ya kan, satu kali. Kenapa kita nggak masih kena penghukuman Tuhan? Kenapa nanti waktu Yesus datang kita nggak akan lagi dihakimin? Tapi di atas tahta penghakiman Kristus, ya kan? Kenapa nanti masih ada tahta penghakiman Kristus untuk kita menerima upah? Menerima kehormatan, upah. Ada orang yang menyesal karena dia menyia-nyiakan kesempatan. Tapi Tuhan gak akan tolak dia. Karena satu kali selama-lamanya Yesus sudah dihakimin. Dan dia sudah mendapat kelepasan yang kekal. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Janganlah kita menarik firman ke level manusia. Itu Yesus bilang hati-hati dengan ragi orang Farisi. Segala sesuatu dirubah ya kan untuk menyesuaikan dengan maunya kita. Dengan kepentingannya manusia. Makanya roh itu bukan roh anti Tuhan. Roh anti Kristus. Seolah-olah ya kan kita harus sesuaikan dengan pikiran kita, pendapat kita, pengamatan kita. Kita tidak bisa. Kita harus jadikan firman-Nya sebagai patokan. Keselamatan itu kekal. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang bilang, ya kamu pikir sebegitu gampang masuk surga? Bukan segitu gampang. Itu gratis, cuma-cuma. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Semua orang namanya sudah ada. Tapi kalau orang itu tidak percaya, namanya akan dihapus. Makanya dikatakan namamu tidak akan dihapus. Ya kan, kenapa? Karena waktu Yesus bangkit semua orang punya kesempatan. Sudah dijadikan orang, sudah diperhitungkan sebagai orang benar. Tapi orang itu harus rela menerima. Kalau dia nggak terima ya nggak bisa, namanya dihapus. Namanya tidak ada karena dia, namanya harus dihapus karena dia tidak terima. Makanya kenapa Injil harus diberitakan. Kita membawa berita pendamaian. Berikan dirimu diperdamaikan dengan Allah. Karena harusnya kita semua manusia punya hak untuk jadi anak Allah, untuk menerima hidup yang baru, untuk dipindahkan dari neraka ke surga, dan ini adalah kekal. Jadi siapa yang berani ya kan mengubahkan? Makanya Paulus bilang, waktu Petrus bilang, oh ya harus disunat lagi, Paulus langsung menegur Petrus. Itu di Galatia, saudara, Galatia pasal 2, pasal 3 dia bilang, aku tidak kasih izin semenit juga ya, jangan rubah Injil. Jangan rubah Injil jadi Injil yang cuma sementara. Seolah-olah keselamatan darah Yesus itu lebih rendah dari darah binatang. Seolah-olah dosa kita bisa membatalkan. Seolah-olah Allah menghakimi kita lagi dan persembahan Yesus itu tidak sempurna. Nah, itu kan jadi kacau. Makanya kita sebagai anak Tuhan kita juga harus pikir, kita jangan mau ditenung. Makanya ditenung itu seperti orang itu cuma ikut-ikutan aja. Pendeta ngomong apa terus diikutin saja tanpa kita lihat lagi firman-Nya, kita tidak tanya lagi, kita tidak berusaha mau datang sendiri ke dia. Sehingga diombang-ambingkan, jadi bingung. Padahal kita ada Roh Kudus dan firman-Nya adalah jelas, satu kali selamanya, kelepasan kekal. Haleluya, thank you Lord Jesus. Wow. Sebab saya baca deh. Sebab jika darah
Tadi kalau kita baca ayat 12, kelepasan kekal. Sebab jika darah domba jantan, darah lembu jantan, percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Sementara. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yang perbuatan sia-sialah kalau kita kemudian balik lagi, kita geser dari fondasi kita kemudian pelayanan semuanya dipusatkan ke gereja. Padahal pelayanan itu bukan hanya di gereja. Pelayanan itu jangan dipusatkan cuma pelayanan mimbar. Gereja itu hanya satu aspek. Ada juga evangelis, ada juga nabi, ada orang yang punya karunia di pemerintahan. Pelayanan itu banyak sekali. Ya kan, kenapa jadi picik? Itu seperti yang dikatakan di 2 Petrus pasal 1. Kenapa jadi picik? Orang itu jadi picik. Jadi malah suka menghakimin, suka bikin tambah-tambah peraturan sendiri. Kenapa? Ya kan, tidak bisa berhasil mengenal Tuhan dengan benar. Pengenalan Tuhan tidak berhasil karena lupa bahwa dosa-dosanya sudah diampunin. Saat kita lupa, kita anggap biasa. Oh, itu kan saya udah lahir, saya sudah tahu. Itu akan jadi buta dan picik. Kalau sudah buta dan picik, nanti ada kecenderungan apa? Ada sesuatu kepercayaan yang salah. Coba baca tuh 2 Petrus 1, ya kan? Silahkan baca satu pasal, ya kan? Sehingga dan harus baca yang nggak bisa nafsirkan dengan benar kalau cuma bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kadang tense-nya tuh salah, tense-nya tuh beda. Jadi harusnya sudah tidak disebut sudah. Itu beda sekali loh. Sudah sama belum itu bedanya jauh sekali, saudara. Makanya kita dan ingat ada Roh Kudus. Kalau kita mau tidak susah untuk percaya Tuhan, kita harus jadi seperti anak kecil. Sehingga dibukakan, aduh ternyata saya tuh sudah diselamatkan. Ya kan? Udah gitu, haleluya. Nah ini saya tutup dengan ini. Haleluya, thank you Lord Jesus. Thank you. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ya kan? Nah ini orang kalau dengar ini salah tafsir lagi. Itu perjanjian pertama, tapi setelah perjanjian baru kan masih bisa berdosa lagi. Berarti dosanya belum ditanggung. Ya, itu perjanjian, itu kan perjanjian lama itu sudah selesai. Kita sekarang di perjanjian baru. Keselamatan itu kekal. Kita sudah jadi ciptaan baru. Kita nggak lagi tidak lahir lagi. Kita sudah dilahirkan. Kalau kita sudah lahir jadi orang, ya kita sudah selamanya manusia kan. Ya kan? Haleluya, kita hanya perlu bertumbuh. Nah, satu hal lagi yang saya mau bahas sebelum saya tutup itu Roma pasal 10 ya. Ya kan? Roma pasal Ibrani pasal 10. Karena gini, ini salah tafsirkan firman ya. Salah tafsir, bukan salah terjemahan, salah tafsir. Ini sebelum saya tutup ya. Ya kan? Ini saya tutup ini. Ya kan? Saya tutup dengan ini. Ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, orang salah tafsir. Begini, kita kalau nafsirkan firman, kita tidak bisa satu ayat, satu pasal aja, terus tidak sesuai dengan konteks keselamatan kekal. Kan itu banyak diulang di surat Paulus. Ya kan, keselamatan kita, tidak ada penghukuman bagi kita yang berada dalam Kristus. Allah ada, kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Itu Roma 5 ayat 1. Dosa-dosa kita tidak lagi. Kenapa Allah tidak ingat? Karena sudah dibayar, sudah dihapuskan total oleh darah Yesus. Itu lebih luar biasa dari perjanjian lama. Tapi kenapa orang bisa salah tafsir? Karena kalau dasarnya itu sudah salah, ini bisa salah tafsir. Maksudnya kalau kita sengaja berbuat dosa kita tuh kan, kita masih bisa dosa lagi tanpa kita sadari, karena jiwa kita itu masih harus diperbaruin. Bukan roh kita, jiwa kita. Kenapa? Kayak Lot gitu kan. Kenapa dia bisa aneh begitu kan? Menurut kita kan, kok dia begitu sih, kan dia udah orang benar. Karena jiwanya dia. Ya kan? Nah, tapi kita harus tahu konteksnya. Kalau saudara baca sendiri, silahkan baca sendiri sampai selesai. Kalau saudara baca di bawah,
Hati-hati jangan nafsirkan tidak sesuai. Di sini katakan pembalasan adalah aku. Terus ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang, kamu menderita, waktu kamu dijadikan tontonan umum oleh cecaan dan penderitaan. Terus juga waktu barang-barangmu diambil, ya kan? Ketika harta kamu dirampas. Lah ini maksudnya apa? Harta saudara pernah dirampas nggak? Ini kan bicara mengenai orang-orang Yahudi, dosa yang sengaja. Jadi dosa itu ada dua, dosa asal dan juga dosa yang manifestasi karena dosa asal. Jadi karena manusia ada dosa asal, yaitu kesalahannya Adam, manusia sudah lahir sebagai orang berdosa. Makanya kelakuannya ya berdosa, karena pada dasarnya ada dosa asal. Ada sesuatu di dalam diri manusia yang harus dirubah, dan itu hanya bisa dirubah oleh Tuhan melalui Yesus. Amin. Jadi yang di sini masuk ini dalam konteksnya bicara mengenai dosa asal, yaitu apa? Kalau kamu sudah kenal Yesus, sudah kenal kebenaran, terus jangan balik lagi mau ke perjanjian lama lagi. Ini konteksnya orang Israel, mereka mau balik lagi ke Judaism, mau cari persembahan lagi, mau persembahkan darah binatang lagi, harus disunat ini tuh supaya ya tidak bisa, karena Yesus sudah selesai, ya kan? Dikatakan Yesus, Roma 10 ayat 4, Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, sudah selesai. Kenapa kamu masih mau balik lagi ke hukum Taurat yang sudah digenapin, yang perjanjian yang sudah usang tidak lagi berlaku? Waktu Yesus bangkit dia bilang sudah selesai. Sekarang karena ada aniaya, kamu ditekan, mereka waktu itu ditekan, dimasukkan penjara, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dikasih makan singa loh. Mereka jadi takut, mereka mau, ya udahlah, aku iyain aja deh. Ya memang dipaksa, kamu ngakuin Mesias, yes Mesias, atau kamu mau ikut peraturan Judaism, ya kan, bahwa kita dibenarkan karena hukum Musa gini. Karena kalau yang takut dicobain, saudara. Ya udahlah, kita bilang itu gak ada persembahan, mau persembahan apa lagi, udah selesai. Makanya kita juga jangan punya mentalitas saya berkorban ini, berkorban. Hey, lebih baik mendengar daripada korban. Tidak semua pengorbanan kita tuh karena Tuhan, karena kadang-kadang kita jangan cepat-cepat bilang itu karena Tuhan, karena ada kutukan, dan itu makanya dikatakan kita perlu percaya kepada darahnya sehingga kita bisa melayani dengan benar dan kita tidak salah mengerti. Ya, ada pengorbanan karena yang sia-sia karena kita lakukan dari hati yang bersalah. Seolah-olah persembahan Yesus itu belum sempurna, harus ditambahin dengan pengorbanan saya. Ya kita berkorban ya. Kita waktu itu tinggal di Amerika, di Jepang, kita ke Manado 30 tahun yang lalu, yang bagaimana ya kan, kita ada pengorbanan ya kan, tapi itu bukan menebus dosa kita. Itu pengorbanan itu nggak ada artinya kalau kita melakukannya karena rasa bersalah. Ya udahlah Tuhan, ya sekarang mau nggak mau saya dulu begini dan gitu, ya udah kita berkorban aja deh, nggak apa-apa deh ke Manado, walaupun kita jadi begini dan begitu. Ya itu bukan pengorbanan yang Allah berkenan, karena dari rasa bersalah. Kadang-kadang ada orang begitu, wah saya sudah sia-siakan hidup saya, ya udahlah dari sini saya mau berkorban untuk Tuhan. Itu bukan begitu. Itu kita bilang kita bisa melayani dia dengan benar kalau kita tahu kasih karunia-Nya. Jadi jangan melayani dari rasa bersalah. Itu akan punya banyak masalah. Terus kasihan nanti yang dilayanin, saudara. Kasihan yang dilayanin, karena dasar bersalah itu nanti akan ada cenderung menghakimi, menuntut, karena dia sendiri tidak kokoh di dalam keselamatan ini. Oke, saudara, maaf kepanjangan. Seperti saya bilang, mudah-mudahan nanti di berikutnya ada kesempatan. Dan saudara ada Roh Kudus ya. Saudara baca sendiri ayatnya. Amin. Jadi dosa yang tidak bisa diampunin, ya kan, tidak ada lagi korban, itu dosa, ya kan, keselamatan. Tapi kita sudah diselamatkan. Amin. Jadi bukan dosa kalau lagi lemah, ya kan, mungkin marah-marah, mungkin ada yang bohong, atau bukan berarti kita boleh berdosa. Kalau dosa kan buka pintu sama iblis, bukan Tuhan yang hukum. Tuhan sudah nggak bisa hukum. Tuhan itu adil, dia tidak akan menghakimi dosa kita yang kedua kali. Kalau kita dosa, kitanya akan susah karena buka pintu sama iblis yang kejam. Mau buka pintu sama dia kejam sekali loh. Tidak ada tuh namanya peri kemanusiaan sedikit pun. Buka pintu sama dia, tidak bisa mengalami yang terbaik, tidak mengalami perlindungan, damai sejahtera. Kenapa? Karena buka pintu sama iblis.
bukan Tuhan, jangan pernah bilang Tuhan. Ya kan? Kecuali memang ya berkorban dari hati nurani yang murni, yang tidak ada, kan bukan karena bersalah, kayak mungkin Paulus ya dibunuh misalnya kan, karena dia udah selesai, saya udah selesai, karena benar-benar udah selesai, udah melayani Tuhan, ya terserah mau dibunuh apa. Itu lain lagi. Amin. Haleluya. Amin. Saya berdoa ya supaya ini udah 1 menit lagi, 1 menit, maaf, saya pikir sudah lebih dari 1,5 jam. Bapak, dalam nama Yesus saya berdoa, Bapak, apa yang dibagikan hari ini, biarlah ini Engkau biar ini disiramin lagi dengan yang berikutnya, untuk kami menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Bukan lagi dari apa yang tertulis yang mematikan, pelayanan yang membuahkan maut, rasa takut, rasa terhukum, tapi pelayan-pelayan perjanjian baru. Untuk kami sadar lebih lagi akan kebenaran kami yang sudah diberikan dengan cuma-cuma, karena keadilan-Mu dan karena kasih-Mu yang sempurna. Sehingga kami bisa benar-benar merdeka dari ketakutan akan hukuman. Bahwa benar-benar saat Yesus katakan sudah selesai, dosa kami sudah selesai selama-lamanya. Dan bahwa Yesus bukan hanya mati untuk selamanya mati, tapi dia sudah dibangkitkan untuk pembenaran kami. Selama-lamanya di hadapan-Mu, kami adalah orang benar karena ketaatan satu orang, bukan ketaatan kami. Terima kasih bahwa oleh anugerah-Mu kami bisa terus beriman atas kasih karunia-Mu. Kami terus bisa beriman akan tubuh dan darah Yesus. Kami terus pakai kuknya Dia yang mudah dan bebannya ringan, di mana kami tidak perlu menuntut diri kami, tapi kami bisa mata kami terus kepada putra-Mu, terus bisa makan dari penebusannya, minum dari pengampunannya, sehingga kami ada rasa puas. Kami benar-benar hidup dengan damai, dengan kepuasan. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dengan rasa bersyukur, mata kami lebih lagi dibukakan atas warisan kami yang luar biasa di dalam Kau, untuk pengharapan yang kami miliki, untuk panggilan kami, bahwa ada kehormatan yang menantikan kami, ada sukacita besar, bahwa kami ditopang oleh kasih-Mu, kami diurapin, haleluya, kami dikasihin terus, haleluya, bahwa pengampunan itu kekal. Saya berdoa Bapak, saat kami semua ada kesalahan, bantu kami untuk sadar kami sudah memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kami bisa terima pengampunan-Mu dengan iman, terima lagi dengan bersyukur, haleluya, dengan jujur, untuk kami tidak menuntut, menghukum diri kami atau menghukum orang lain, tapi kami menerima lagi dan lagi anugerah-Mu yang cuma-cuma, hadiah-Mu bahwa kami sudah diampuni, sehingga darah-Mu terus menerus memelihara damai itu di dalam diri kami, untuk kami terus-menerus mengarahkan diri kami dan orang lain kepada putra-Mu, kepada kesempurnaan karya putra-Mu, bukan kepada kami, bukan kepada jerih payah manusia, tapi kepada putra-Mu. Dan kami percaya di dalam nama Yesus Bapa, akan lebih ada buah, Engkau memberikan peningkatan, kami bisa terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin saudara. Saya belum menyinggung mengenai pelayanan perjanjian lama dan baru, karena pelayanan perjanjian lama itu menimbulkan ketakutan, maut, ya kan, selalu takut, ya kan, seolah-olah melayani dengan rasa takut. Bukan, kalau kita bilang kita dengan takut dan gemetar tuh bukan takut dihukum, karena nggak sesuai dengan firman. Bukan takut dihukum, karena firman Tuhan sudah jelas bilang tidak ada penghukuman. Roma 8 ayat 1. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak ada penghukuman dalam Kristus. Kenapa? Karena satu kali selamanya. Satu kali selamanya. Ya kan, dia sudah dihakimin. Nggak ada lagi korban. Jadi kalau dikatakan dengan takut dan gemetar, saya ini kenapa? Karena berharga. Kalau kita pegang sesuatu yang berharga, kita kan hati-hati. Wah, takutnya tuh bukan takut dihukum. Jangan sampai. Ya kan, jangan sampai. Ya kan, keliru atau apa ya. Tapi bukan rasa tertekan. Karena itu nggak sesuai dengan firman. Karena Yesus bilang, aku kasih damai sejahtera-Mu, jangan takut, jangan izinkan hatimu gelisah dan takut, ya kan, di dalam hadirat Dia ada kepenuhan sukacita, tidak ada penghukuman, kuknya aku bikin jiwamu jadi lega. Jadi kalau orang bilang makin lama ikut Tuhan, makin rasa takut bersalah, jadi kaku, legalistik, orang itu belum mengerti. Kita doakan saja, supaya lebih lagi tubuh Kristus kita mengerti, bukan hanya kasih, tapi juga keadilan, penghakiman Tuhan, dalam konteks kasih
dan keadilan dia, bukan keadilan manusia. Amin, saudara. Haleluya, Tuhan mengasihi saudara di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Segala senjata yang ditempa melawan saudara semua, dan segala senjata yang ditempa melawan panggilan Tuhan dalam hidup saudara, rencana Tuhan dalam hidup saudara, senjata itu tidak akan berhasil. Darah Yesus membungkus saudara semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, dia di dalam nama saudara dilindungin. Haleluya, dia akan menyebabkan saudara terus-menerus berada di tempat-tempat yang tepat pada saat yang tepat, dan kebaikannya dinyatakan, pewahyuannya semakin dinyatakan, dan Tuhan Yesus Kristus semakin dimuliakan dalam hidupmu, semakin menjadi pusat dalam hidupmu, dalam hubungan dengan dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. God bless.